Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Deden. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Teman-teman semua, hari ini gue mau sharing nih mengenai kenapa sih gue bisa pindah dari Departemen Front Office ke HRD. Sebagian teman-teman mungkin udah nonton video gue sebelumnya. Nah, hari ini gue mau jelasin lebih detail lagi kenapa sih gue bisa diterima jadi seorang HRD. Tentunya nggak mudah ya teman-teman, ada proses kenapa gue bisa diterima menjadi seorang HRD. Oke, sebelumnya gue mau cerita ya, flashback dulu. Gue bekerja sebagai front office itu kurang lebih sekitar 5 tahun ya. Kemudian gue sempat jenuh, kemudian gue mau cari kerjaan yang office hour ya teman-teman. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa gue mau jadi seorang guru ya. Tentunya untuk jadi seorang guru juga nggak mudah ya teman-teman. Waktu itu gue sempet coba apply di salah satu sekolah internasional yang ada di tempat gue tinggal. Waktu itu gue sempet interview dan micro teaching ya. Kebetulan lawannya adalah lulusan dari sekolah keguruan. Gak tahu kenapa dengan modal bahasa Inggris, kemudian dengan prepare menurut gue yang cukup lumayan baik ya, akhirnya gue diterima di salah satu sekolah internasional. Gue menjadi seorang guru itu kurang lebih sekitar 1 tahun ya. Kemudian gue pindah dari guru ke hotel lagi. Teman-teman semua juga ngerti ya kenapa sih alasannya gue pindah dari guru ke hotel lagi. Ya nggak jauh-jauh ya teman-teman dari salary. Mungkin waktu itu kebutuhannya lagi mendesak banget ya teman-teman. Selain gue harus kuliah, gue sebagai tulang punggung keluarga, jadi gue butuh uang banyak waktu itu ya. Gue sempet coba apply di salah satu hotel bintang 3 ya, sampai akhir tahap interview ke manajer ya teman-teman. Waktu itu sempat manajernya bilang kalau gue sudah diterima, tapi nggak tahu kenapa HRD-nya telepon gue, dan bisa nggak hari Senin itu datang untuk interview kembali karena GM-nya mau ngomong sama Deden, mau coba kenalan dengan Deden. Karena waktu itu sempat gue belum sempat ngomong ya, atau belum interview sama GM-nya. Gue terakhir interview sama manajernya karena waktu itu GM-nya sedang cuti. Jadi menurut gue ya menurut gue waktu itu gue pede aja karena manajernya udah bilang gue ini masuk kualifikasinya dia. Jadi ya gue pede aja untuk diterima. Tetapi mungkin belum jodoh ya teman-teman. Gue waktu itu apply sebagai seorang front office. Mungkin jalan Tuhan beda ya. Gue sempat dikecewain. Gue nggak lolos tiba-tiba. Gue nggak diterima sama GM-nya karena dia nggak suka dengan gue teman-teman. Padahal waktu itu manajernya udah bilang kalau misalkan gue ini sudah sesuai dengan kualifikasinya dia gitu. Gue sempat kecewa, sempat down. Tapi mungkin Tuhan ngasih jalan yang beda ya teman-teman. Gue dapat informasi kalau di salah satu hotel bintang 4 yang sekarang gue kerja ini itu sedang bukaan nih teman-teman. Nah, waktu itu bukaannya Markom. Gue nggak ada pengalaman. Markom itu marketing communication ya. Itu sama aja kayak PR, public relationship ya. Jadi waktu itu gue coba-coba untuk daftar menjadi seorang Markom. Sebenarnya gue nggak pede-pede banget ya karena gue nggak ada pengalaman untuk jadi Markom. Tapi karena gue sudah keluar dari sekolah dan gue jobless waktu itu, ya mau nggak mau gue coba aja apply menjadi seorang Markom. Nah, gue coba sampai tahap interview ke GM. Gue ditolak mentah-mentah teman-teman ya. Gue ditolak mentah-mentah menjadi seorang Markom. Katanya gue nggak qualified, gue nggak cocok, gue nggak ada pengalaman. Sempat gue ditanya follower Facebooknya berapa, kemudian
follower Instagramnya berapa kali lu posting di Instagram dalam satu hari, atau berapa kali lu posting foto atau video di Facebook. Gue jawab, kayaknya gue orangnya nggak terlalu alay-alay banget ya teman-teman. Pada waktu itu gue jawab ya sehari mungkin sekali. Nah, mungkin alasannya karena gue jarang update, kemudian follower gue nggak begitu banyak di sosial media. Ya mungkin karena Markom butuh orang yang sering komunikasi dengan media sosial. Jadi gue waktu itu nggak qualified ya teman-teman. Tapi gue sempet down ya teman-teman, down banget karena waktu itu kecewanya ya gue udah di PHP-in dari hotel yang satunya ya, karena gue infonya diterima tapi nyatanya enggak. Kemudian gue coba apply, gue ditolak. Pada saat itu gue down banget, tapi nggak tahu kenapa GM gue yang sekarang ini tertarik dengan gue, karena pada saat interview dia ngajak ngomong bahasa Inggris terus ya teman-teman, dari awal sampai akhir ngajak ngomong bahasa Inggris. Kemudian dia selalu nanyain tentang gue ngajar ya, gue ngajar apakah murid-murid di tempat gue kerja waktu itu suka dengan gue. Ya gue bilang suka banget. Kemudian gimana cara metode gue belajar segala macam. Dan akhirnya nggak tahu kenapa GM gue itu suka ya dengan dengan pengalaman gue, dan menawarkan gue menjadi seorang trainer di bawah HRD atau undernya HRD teman-teman. Tentunya gue seneng banget ya, itu impian gue yang udah lama banget kerja di bagian back office teman-teman. Tentunya langsung gue bilang, oke pak, saya berminat, saya akan belajar untuk menjadi seorang trainer yang baik. Nah dari situ akhirnya gue tekan kontrak, membicarakan gaji, kemudian ya gue diterima menjadi seorang HRD. Oke teman-teman, mungkin itu saja cerita singkat gue mengenai kenapa sih gue bisa pindah dari front office ke HRD. Ya tentunya butuh sesuatu loncatan ya teman-teman, atau experience sebelum teman-teman diterima di salah satu departemen. Mungkin itu aja teman-teman. Jadi kesimpulan dari sharing cerita gue hari ini adalah, untuk teman-teman semua yang punya mimpi apapun itu, ketika teman-teman yakin ya kejarlah impian itu ya, jangan patah semangat. Kemudian skill yang teman-teman punya itu ya tunjukkan ya, gak ada yang sia-sia apapun itu. Oke, terima kasih, itu aja. Udah malam nih teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.